Ya. Saudara-saudara yang kekasih sedira surang kerinana ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Menarik kalau kuakap naskah khotbah ibas Paskah tanggal 4 April 2020 sada si landai dekah akan kita peringati bersama-sama. Disirenungkan lebih dalam mengenai naskah khotbah Enda baci jadi kan masalah pengangkan si luar biasa si ruahan maka semakin bergelar semakin disyukuri hidup ta jangan semakin kita ngatakan bujur man Tuhan terutama arah kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tema rasbahata endamu jelas MK puasa kegiatan Yesus jana invokasio yang buat was ketangkasan 20 ayat 6 Ogen Yohanes 20 ayat 10 khotbah Markus 16 ayat siwah 10 enda dibacakan secara antifonal. Enda ya naskah khotbah ibas Markus 10 ayat siwah 10 lah naik bacakan. Tapi ada nari mari sini pikir-pikir fakta si sangat menarik arah perikop enda naik. Aku campur-campur bahasa aku sedikit. Yang pertama, perikop ini menceritakan bagaimana situasi keberadaan murid-murid setelah Yesus bangkit dari kematian. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa setelah Yesus bangkit, maka pertama sekali dia menunjukkan dirinya sudah bangkit kepada Maria Magdalena, perempuan yang dulu pernah diusir setan dari tubuhnya oleh Yesus Kristus. Lalu Maria Magdalena menjumpai murid-murid yang lain dan menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Namun murid-murid yang saat itu berkumpul dan masih menangis atas kematian guru mereka tidak percaya atas penuturan dari Maria Magdalena. Yang ketiga, perikop ini juga menjelaskan bahwa Yesus yang sudah bangkit menunjukkan dirinya kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke satu kampung. Lalu mereka pun menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka sudah berjumpa. Lalu dua orang murid ini pun menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit kepada murid-murid yang lain. Dan tetap saja mereka tidak percaya. Nah, lalu fakta yang keempat kita bisa lihat bahwa lalu Yesus sendiri menunjukkan dirinya kepada murid yang 11 orang saat mereka makan bersama. Dan pada saat itulah Yesus mengingatkan mereka bahwa bahkan mencela mereka bahwa semua atas ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan pada saat itu jugalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit memberikan perintah dan kuasa yang menyertai semua orang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit. Yesus pun bersabda kepada murid-murid yang 11 orang itu, "Lauslah siari doni enda jenari beritakan berita si meriah dan kerina manusia." Yesus juga mengatakan bahwa akibat pemberitaan mereka maka akan terjadi seperti ini. Ise sita dengan ipridikan terkelin ke pagi, tapi ise silata ia bagi iukum. Kalak sita lid bagi tandana ema ipelawasna setan-setan ibas gelarku, ngerana ia ibas cakap simbaru ani icikep na nipe entah inum na racun labu kaden pe ia itamakan na tanah kubabu kalak sakit malam penyakit Nah, jadi Nabiah inilah dia beberapa fakta yang bisa kita lihat dan tidak bisa kita ragukan sedikit pun dari perikop ini. Lalu apa maknanya? Ya, apa makna dari perikop ini tadi terhadap situasi kita di masa pandemi ini, di zaman milenial ini? Kami melihat ada beberapa maknanya. Pertama adalah menarik sekali untuk memaknai perikop ini dan mencari rahasia teologis dari kejadian yang diceritakan. Ada situasi psikologis yang bisa mendominasi pemikiran dan perasaan dan sistem percaya murid-murid sehingga mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Meskipun dua pihak saksi mata, yaitu Maria Magdalena dan dua orang murid yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus, maka tetap saja murid-murid yang selama 3 tahun full bersama dengan Yesus tidak percaya bahwa dia sudah bangkit.
Sehingga Yesus sendiri pun mencela dan mengkritik murid-murid itu atas ketidakpercayaan mereka. Barulah saat itu, saat Yesus sendiri menampakkan dirinya, mereka ini percaya semua. Jadi, kepercayaan akan Yesus yang sudah bangkit akan semakin kuat saat manusia berjumpa dengan Yesus. Sekali lagi, kepercayaan, keyakinan bahwa Yesus yang sudah bangkit akan semakin kuat, kepercayaan itu atau keyakinan itu saat kita, aku, kamu, semua manusia berjumpa sendiri dengan Yesus itu. Ini maknanya. Makna yang kedua adalah Yesus yang sudah bangkit masih bisa berada di dunia. Artinya tubuh baru Yesus yang sudah bangkit bisa berada dalam dunia manusia 4 dimensi sebelum dia naik ke surga. Namun memang mata manusia biasa tidak bisa membedakan atau melihat tubuh baru Yesus yang sudah bangkit tersebut kecuali Yesus sendiri yang berkenan menunjukkan dirinya. Saat 2 orang murid yang ke kampung itu berjalan-jalan, datang Yesus, mereka tidak bisa melihat siapa itu, tidak mengenal sama sekali, kecuali nanti Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka. Lalu, perlukah kita melihat tubuh yang sudah bangkit itu dulu, baru kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Ini pemikiran Thomas sebenarnya. Namun Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun dia tidak melihatnya, ya, sekalipun dia itu tidak melihatnya, ya. Artinya Yesus bisa menumbuhkan iman dalam diri orang yang tidak melihatnya. Yesus bisa menumbuhkan iman, menumbuhkan rasa percaya, menumbuhkan keyakinan dalam diri orang yang tidak melihatnya, asal Yesus berkenan untuk itu. Oleh sebab itu, memohonlah kepada Tuhan Yesus supaya kita semua, kamu semua, bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, sekalipun kita tidak melihat tubuh Tuhan Yesus itu. Lalu kita lihat selanjutnya, ya. Tugas murid-murid sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa perlu menyiarkan dan menyampaikan berita kebangkitan Yesus itu pada semua orang di dunia ini. Siari, bahasa Karo, siari artinya datangi. Datangi semua sudut-sudut dunia dan beritakan tentang Yesus yang penuh kasih dan menderita untuk menanggung dosa manusia, mati, tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu Yesus menceritakan respon orang atau manusia terhadap penyiaran mereka ini. Ya, bagaimana nanti respon dan dampak bagi orang-orang yang mendengar murid-murid menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Ini sangat-sangat dalam teologisnya. Pertama dikatakan, siapa yang percaya dan mau dibaptis akan abadi, akan terkelin bersama dengan Tuhan Yesus. Namun siapa yang tidak percaya, isi silate akan dihukum. Jelas sekali bahwa baptisan dasarnya kepercayaan. Siapa yang percaya dan dibaptis, artinya adalah percaya dulu baru dibaptis. Dan ini dikuatkan kepada kalimat berikutnya. Tidak ada orang dibaptis namun tidak percaya. Tidak ada orang dibaptis namun tidak percaya. Jadi tidak ada orang yang dibaptis itu tapi dia tetap tidak percaya. Ini tidak logis. Ini tidak logis. Makanya Yesus berkata, Yesus menekankan bahwa yang dihukum adalah orang yang tidak percaya. Yang dihukum adalah orang yang tidak percaya. Jangan pula kita berpikir yang dihukum adalah orang yang tidak percaya sekalipun dibaptis. Enggak. Karena tidak ada orang dibaptis kalau dia tidak percaya. Itu. Nah, lalu makna yang terakhir, Yesus Tuhan menyampaikan pengalaman yang akan dialami oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa mereka punya kuasa untuk mengusir setan-setan. Bercakap-cakap dalam bahasa yang baru. Sekalipun memegang ular berbisa,
atau terminum racun, maka dia tidak akan kena apa-apa. Paulus bahkan pernah dipagut ular super berbisa dan tidak kena apa-apa. Dan ketika dia menumpangkan tangannya atas orang sakit, maka sembuhlah orang sakit itu. Artinya, ada bagian Tuhan Yesus di dalam semua orang percaya. Ini luar biasa. Ada bagian Tuhan Yesus. Ada bagian Tuhan Yesus. Ada bagian dari kemahakuasaan Tuhan Yesus dalam setiap orang percaya. Ada roh Tuhan Yesus yang seketika ada dalam diri siapapun yang percaya kepada dia. Dan ini berlaku pada semua orang. Siapapun yang bisa percaya pada Tuhan Yesus, asal dia mencari dan terus mencari dan bermohon langsung kepada Tuhan Yesus, dan seketika itu Yesus Tuhan dan Roh Kudusnya akan memenuhi dirinya. Wow, inilah yang saya sebut adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, atau sesuai dengan tema kita. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, ya, kuasa kekekalan Tuhan Yesus. Jadi pada saat kita percaya, pada saat kita yakin, pada saat kita sangat beriman, Yesus itu sudah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, maka pada saat itu ada bagian dari Tuhan Yesus itu yang ada dalam diri kita, ada dalam seluruh kesadaran kita, sehingga ini tadi terjadi. Sekalipun dipagut ular berbisa, dia tidak akan apa-apa. Sekalipun dia meminum racun, dia tidak akan keracunan. Dan ketika tangannya ditompangkan di atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Itu bukan kehebatan manusia itu, bukan. Tetapi itu adalah karena ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita lihat apa namanya, kai pengkenaina, ya, kai pengkenaina. Kaya tidak membantah kerina saudara persada. Pertama lebih, Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Ini berita yang sangat penting yang orang percaya. Orang Kristen percaya. Yesus sudah mengalahkan kematian. Pada awalnya murid-murid tidak percaya akan hal ini ketika diceritakan temannya, bukan? Namun berikutnya percaya setelah Tuhan Yesus sendiri datang langsung kepada mereka. Mari evaluasi, kamu sudah percaya belum? Ya, kamu sudah percaya belum? Benar-benarkah sudah percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit? Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita jujur kepada Tuhan kita. Apakah kamu percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit? Yang pertama. Yang kedua pengkedaian adalah, apa beda orang yang percaya dan orang yang belum percaya? Sekali lagi, apa beda orang yang sudah percaya tentang kebangkitan Kristus dengan orang yang belum percaya tentang kebangkitan Kristus? Sekalipun mereka sama-sama Kristen. Sekali mereka sama-sama Kristen. Jelas ada bedanya. Dalam diri orang percaya akan tumbuh kesadaran dan dorongan untuk memberitakan Tuhan Yesus. Itu pasti. Kepercayaan saya bahwa saya ini bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, itu pasti mendorong saya untuk menyampaikan ini, menyampaikan berita ini kepada siapapun melalui saluran-saluran yang paling mudah saya lakukan. Ya, jadi bedanya adalah itu, dalam diri orang percaya akan tumbuh kesadaran dan dorongan untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit kepada semua orang yang ada dalam kehidupan ini. Kepastian bahwa seseorang sudah percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus akan membuat dirinya berbeda dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya. Kuasa Tuhan Yesus akan ada dan terlihat dalam semua pelayanannya. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan itu. Itu tadi. Yang ketiga, pengkedainya, ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan Yesus yang menyebar kepada semua orang yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kelahiran Tuhan Yesus adalah bentuk imanensi Tuhan. Tuhan yang datang sebagai manusia. Sedangkan kebangkitan Yesus adalah manusia yang mempunyai kuasa Tuhan. Kalau kelahiran Yesus adalah Tuhan yang berimanensi menjadi manusia, sedangkan kebangkitan Yesus adalah manusia mempunyai kuasa Tuhan.
Jadi dalam diri Yesus ada dua informasi yang sangat penting. Dalam diri Yesus ada dua informasi yang sangat penting. Pertama, Tuhan itu sudah menjadi manusia untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Tuhan itu sudah menjadi manusia untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Yang kedua, manusia Yesus itu sudah bangkit dari kematian, sehingga manusia itu sudah mempunyai standar Tuhan dan mempunyai kuasa Tuhan yang abadi. Wow. Jadi manusia yang sudah diselamatkan itu sudah mempunyai kuasa ketuhanan sekalipun dia masih di dunia. Luar biasa. Luar biasa. Jadi inilah perenungan kita di Paskah ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara ijabah pekam ringan di belang-belang Indonesia indah, belang-belang dunia indah. Mari siras-raskan memaknai kebangkitan Tuhan Yesus iwas hari Paskah si iperingati kita iwas tanggal 4 April pagi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari dari ya, 4 hari dari. Maka bagikan tiga penumpuran untuk membaik kita kubas respon mencapai perenungan lebih dalam. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan jika kamu percaya, maka kamu mendapat kuasa kebangkitan itu. Jika aku percaya, maka aku mendapat kuasa kebangkitan itu. Tidak hanya itu memenuhi pemahaman kita secara logika, tetapi itu akan kita mendapatkan kuasa kebangkitan itu. Oleh sebab itu, mari uji diri kita. Percayakah kamu bahwa dalam dirimu ada kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita? Apakah kamu akan membuat hidupmu lebih efektif lagi dengan kuasa kebangkitan yang sudah diberikan kepadamu? Dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3-5, Paulus digigit ular berbisa di hadapan orang banyak. Dan orang banyak berpikir dan yakin dalam hitungan menit Paulus akan mati. Namun Tuhan memenuhi janjinya dan membuktikan perkataannya dalam perikop khotbah kita tadi. Dalam Markus 16 ayat 9-16. Paulus selamat. Selanjutnya, kita, kehidupan ini, gereja kita, menanti kisah-kisah hidupmu untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 9-16. Amin. Bujur ras berjuah-juah kita gerida. Selamat Paskah. Aku berdoa, Anda lagi